Semangat pagi sahabat Kidemang, sahabat desa. Pagi hari ini kita akan mengikuti keseruan bagaimana panen kopi di Kuningan. Kopi yang menjadi ikon Kabupaten Kuningan, kopi kelas super. Dan pagi hari ini nampak keindahan Gunung Cermai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Di sebelah timur, sebuah keindahan alam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika matahari pagi mulai muncul menyinari bumi pertiwi kita ini dan jagat semuanya. Salam sehat untuk semuanya, ikuti keseruan kita untuk panen kopi bersama dengan pakar kopi tingkat nasional yang ada di desa. Tiba kita di Desa Wisata Kopi Cibedem, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, tiba kita di lokasi perkebunan Kang Kokom. Memasuki kebun, hanya satu aroma yang tercium. Aroma dari bunga kopi. Kita nanti akan jelajahi lebih dalam lagi. Bagaimana keasrian alam dan keindahan serta cita rasa keseruan kita nanti panen kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ini sahabat kita ini, pakar kopi, Kang Kokom, ketemu lagi. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kang ya. Alhamdulillah. Wih, ditawarin ngopi, baru tiba. Rezeki. Sahabat semua, rezeki. Pagi-pagi ini kita sudah dapat hidangan kopi nih. Ini keajaiban alam nih. Tapi sepahit-pahitnya aku tetap mengeluarkan sedikit rasa manis walaupun tidak semanis gula. Dan aku pun mengeluarkan rasa asam walaupun tidak asam juga. Inilah aku, kopi. Kopi luar biasa. Filosofi minum kopi bagi orang-orang yang pertama kali minum kopi yang original. Jadi satu cangkir pertama kopi itu masih dianggap orang asing. Dan satu cangkir yang kedua, kopi itu mulai dianggap sahabat. Dan insya Allah kopi yang satu cangkir kopi yang ketiga bagikan saudara, jadilah penikmat kopi. Tetap sehat dengan kopi ya Kang ya. Iya. Sudah seduhlah kopimu, sudahilah sedihmu. Insya Allah saya ngerti. Friday. Dan terpusing ya ben mama. Seduhlah kopimu, sudahilah sedihmu. Loba bahasa-bahasa kopi. Kadang-kadang bisa narima gitu. Hanya sama saya, bapak dan ibu harus tahu dulu profil saya, kata saya gitu. Saya ini seorang petani. Jadi bapak kalau sama ibu kalau memberi pertanyaan dengan bahasa atau dengan kalimat yang tidak dapat dimengerti oleh saya, dan sama juga bohong. Jadi harus disesuaikan dengan profil saya, harus dengan bahasa-bahasa petani. Bahkan dia pada ketawa. Bapak pun kita santai aja. Iya nggak, saya juga mengerti katanya. Nah mungkin di situ cara penyampaian juga saya ngomong seperti itu juga punya nilai plus kayaknya. Soalnya bagaimanapun kita berbicara itu harus tahu dulu dengan siapa kita yang diajak bicara. Kalau dengan petani ngomong yang intelek kan nggak bakalan ngerti. Bahasa-bahasa misalkan bahasa
apalagi atau segala macam tentang budidaya atau tentang teknologi yang lain sangat ini memang nggak bakal ngerti petani. Bahasa lemburnya Kang ya. Harus dibahas ditransit dikomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah itu penyuluh harus bisa seperti harus paham gitu. Jangan mentang-mentang dia lulusan kuliahan detailnya udah berdukung ngomongnya gaya banget ya bang nggak bakalan masuk. Jadi kayaknya itu menjadi penilaian plus juga. Jadi Pak Wakom sudah mengerti situasi bahasa. Jadi kalau penyuluhan dia tahu dulu, dia tahu dengan siapa dia berbicara bahasanya gitu. Satu yang terbarukan ini, seduhlah kopi sudah hilah sedihmu. Kopi seduhlah kopimu sudah hilang sedihmu. Kalimat istilahnya enceupna. Seduhlah kopimu sudah hilang sedihmu. Baik, kita minum dulu kopinya. Nikmatnya. Sahabat semua, seiring waktu berjalan, kita juga akan gabung dengan Pramuka Sakawana Bakti. Sebagian sudah ada dan sebagian dalam perjalanan. Nanti apa-apa yang perlu, air minum dan sebagainya bawa, sedangkan yang lain tinggal ngisinya aja. Kita akan melakukan persiapan untuk menyatu dengan alam bersama dengan Pramuka Sakawana. apa itu? Sakawana Bakti. Ini kaulah muda nih dari Cirebon dan yang lain sedang dalam perjalanan. Sehat selalu. Satu pohon biar tetap fokus. Berdua aja. Berdua satu pohon. Wadahnya. Oh wadahnya. Oke. Wadahnya terbatas. Tangga dulu deh. Ini. Ada apa? Jadi lihat ya sebelumnya lah gitu ya. Periksa. Periksa dulu. Namanya juga kebun. Nah. Terus kita yang diambil upayakan yang merah saja. Yang merah. Tapi tetap tanpa disadari ada juga yang tercoba yang kuning atau yang hijau. Jangan dibuang, masukin aja. Nanti ada sortir di ini contohnya gini cara panennya. Jangan ditutup gini ya. Kalau yang jatuh diambil. Ini kalau yang merah mah enak agak rapuh. Tapi kadang-kadang sewaktu-waktu ada semut. Kalau ada semut grup, kamu gini gitu. biar ini gitu pokoknya. Yang hitam Pak. Yang hitam masukkan aja nggak apa-apa. Nanti ada perambangan masih ke atas. Biasanya di pohonnya suka ada ular gak Pak? Hah? Ular. Relatif jarang. Makanya dilihat dulu. Dah gitu. Nah, tuh. Ini deh. Biar masukinnya biar gampang. Kasih. Ini mau merah-merah semua nih. Wih. Tuh lihat tuh. Lihat. Merah semua ini. Kopi barirum. Iya nanti kan makanya Hasilnya ya. Semua. tinggal gas sekaligus. Sirup. Kecuali perangi, robot. Rata. Akang itu biasanya bulan sasih naon Kang ya. Panen kieu teh. Rata-rata cenderung di Juli, Agustus. September tergantung Klon. atau varietas. Oh varietas. Ada yang duluan, ada yang agak belakangan. Secara umum sih
Juni, Juli, Agustus, September terakhir. Nah, Dilusasinya masa jadi karena klonnya beda-beda. Kalau yang disambung yang boleh dibilang sekarang lagi tren misalkan klon Arsad atau Bagio itu cenderung nanti belakangan. Tapi masa panen dalam satu klon rata-rata oh upami di hetang tina peratus bata itu biasa ngasilkan sabaraha seueur kan. itu Oh gitu. abdi mah adik ka kebon teh hoyong gali kebon mangka sehat upami dasar mangka bersih terus buah kalebeut hoyong gitu. Lima geus pokona milik bagian lah rezeki dipasieun ku pangeran. Saat itu alhamdulillah. Itu identik 1 sampai 1,2 ton GB green bean berasan. Rata-rata walaupun ada yang kurang ada yang lebih dikembalikan kan kepada kebunnya bagus, buahnya bagus atau enggak gitu. Kang upami hama atau nabi penyakitna naon Kang biasana? Hama yang dominan di kopi itu yang paling dominan dianggap penggerek buah kopi. Penggerek buah kopi. Iya, IO, Tenus apa. Terus penggerek ranting. Udah ada ranting yang mati biasanya. Garing. patah. Oh, Penggerek ranting. Ada juga biasanya menyerang batang muda, penggerek batang. Itu hama. Tapi kalau penyakitnya yang relatif ada, walaupun tidak terlalu dominan, paling-paling bercak daun sama ini apa jamur upas itu biasanya. upami nu daunna sok kararoneng gitu. Jamur? Karoneng apakah kekurangan unsur hara atau kena nematoda? Konengnya koneng kumaha lah. Identifikasi hama dan penyakit itu sangat penting di tumbuhan. Jangan kita salah aplikasi. Kayak kita udah masak emas dikasih bodeh kan nggak cocok. Gitu. Tapi kita harus tahu dulu emas atau apa gitu. Jarak tanam Kang, jarak tanam ideal. Disebutkan Akang iya. Kalau idealnya sebenarnya kalau untuk robusta karena tajung daunnya kan lebar, itu 2,5 ke 2,5. Tapi karena biasanya petani karena kepemilikan anak-anaknya sempit, udah dah katanya 2 meter 2 meter. Ada juga yang 1,5 meter, ada juga. Tapi karena yang ini agak beda, ini mah saya mungkin di Kuningan paling lebar nih. Karena dulunya waktu pas penanaman bareng dengan cengkeh. Jadi ada yang hampir 4 meter atau 3,5 nih. Tapi sama ke 2,5. Jadi satu baris ke atas 4 meter, satu baris ke atas 4 meter. Tapi di antara cengkeh-cengkehnya ada yang 2,5 meter. Ini yang di branding kebun magneto ya ini. Karena berbatuan. Oh. Nih Dek, biar maksudnya biar gampang. Kasih ke Cynthia sendiri atau kamu pindah ke posisi Cynthia, Dek? Iya, gitu. Biar pohon yang lain berdua. Nah, sebelah sana aja berdua. Dek, Cynthia sama itu Ceci sebelah sana. Diambil montak ambil. Aku mau dipicu. Farhan soalnya mau menyendiri. Yang hitam maksudnya? Nggak apa-apa, ambil aja semua. Yang penting merah, yang penting merah. Yang penting merah. Gitu. Berarti kamu manis kayak gula.
kalau misalkan hotel Dek, awas tumpah, jangan dibantu. awas jangan dibantu, taruh di bawah deh. Ngambil satu-satu, tumpah mah lama. Ada kelas komersil dan yang jelek ekseng gitu. Nah itu yang hijau-hijau tuh Mbak, masuk kelas komersil. Itu harganya beda, pasarnya juga beda. Oh, ini juga dijual. Iya, kopi bang jangan dibuang, yang jelek juga masuk. Itu identik 1 sampai 1,2 ton GB green bean berasan. Rata-rata, walaupun ada yang kurang, ada yang lebih, dikembalikan kan kepada kebunnya bagus, buahnya bagus atau enggak gitu. Kok iya? Ya, siap-siap karung keluar ini. Oke lah, kakek di dalam ngomong di belah dia lah. Bawa Iya. sini, bawa sini. Waluh, meni lebut kieu. Waluh. Meni bareureum baradag deui. Waluh. Arabica. Tanggil kak. Wuih. Aduh. Wih, iya di. Wah, super keren. Wih. Trek Coffee Walk. Setelah kita melewati tahapan panen tadi, sekalipun sudah dilaksanakan pada saat panen ya, pemilihan, pensortiran, namun tetap kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu pensortiran. Mana yang merah benar, mana yang hijau, karena bisa saja terpetik yang hijau. Udah biarin, jangan diangkat Dedek. Itu kopi. Itu baskom yang hitam di bawah. Yang hitam. Nah ini ditaruh di bawah. Ini yang ngapung diambil. Di sini ya. Kesana ya. Gini sabar. Juga bukan pupuk organik. Waduh, pakai dasinya basah. Gak apa-apa, biasa. Kamu nggak masuk aja? Giliran. Nah, terus gini deh. Dibongkar dari bawah. Nah, Biar ada yang ngambang. Ntar juga ngambil ngapung lagi sebagian. Ada yang tertimbun. Jadi yang terapung itu ada biji yang bermasalah di dalamnya. Yang tenggelam dianggap biji yang bagus, walaupun nanti tetap ada defeknya juga, ada yang kurang bagusnya. Tapi minimal meminimalisir lah. Yang bagusnya tenggelam. Sekaligus pencucian ini sekaligus sebenarnya. Kan masih namanya juga di alam kan ada debu menempel, menghindari bau tanah juga. Nggak pakai lama, Pak? Hah? Nggak pakai lama, sudah Enggak, bersih sudah. gini lagi, Dibongkar lagi. bongkar lagi, masih ada suka masih ada. Beberapa. Sampai benar-benar Sampai kamu bawah. yakin. Sampai bawah, pakai sampai dasar. Biasanya paling bawah, paling dasar itu yang ngambang.
Tuh kan ada yang ngambang tuh. terhimpit masalahnya. Terus bongkar dari bawah semua, angkat semua. Ikat di leher. Nanti giliran pasang-pasangan dua-dua, gak usah 3-3, dua-dua. Yusri sama Farhan baru ganti adul dengan itu. Ya, Yusri yang ambil, Yusri dengan adul, apa dengan Farhan, nanti Rehan dengan adul. Ya aku letak yang gede. Ke bawah, pulang. Yang itu kan ngambang, semua ambil. Bang, tadi Yang- mana nyokot nuteo? Juga tewan. Itu yang ngambang ngambil. Makanya itu. Jangan banyak tangan biar maksudnya ketahuan yang ngambang. Udah, buang dulu sana tuh. Nah, gitu. Bongkar lagi. Dari bawah begini, sampai di bawah bongkar begini dari bawah semua, biar ke itu. Putar-putar tangan kamu dari pojok-pojok semua. Nah, Nah, semua proses natural, mau proses full wash, mau proses honey, mau proses lain di awal harus ini dulu. wajib. Semuanya wajib. Jadi ini yang bisa memisahkan mana biji yang bagus dan yang tidak. Kayak kita mau tebar benih padi kan, Iya. pasti dirambang dulu. Yang jelek mah nggak mungkin ditebar. Iya, Itu biji bermasalah. Udah deh, cukup mungkin. Ambil, tinggal sudah. Ambil yang artinya. Jadinya pembelinya. Mana kayak perempuan. Perhatikan ya. Biar ini yang gitu ya. Udah. Nah, masukin semua. Turunin airnya dulu. Oke. Buka yang benar lo Yusril. Deketin lagi Yusril. Ini airnya habis ini buang. Ganti Dua lagi. kali aja 2 kali. 2 kali. Nah, kalau udah 2 kali ini baru ganti. Pegang nggak tuh Yusril? Ambil yang ngambang sana. Sahabat semua, ya kita coba turun ke lapangan, lihat tempat untuk menjemur alias moe. Pemandangannya. Leres kang ikat di proses naturalnya kang namanya. Iya sabar alami akan kena dugikan ke garingnya. Upami cuaca saya mas. Nah, tapi upami dirang saya nyalamin. Iya nang marang kali kedai kopi sarang roastery ya. Panen. Itu sabradi dan kang ikan. Iya. 2 minggu nanya. Tapi dak wihane kumaha cuaca nanya kangnya. Dengan hati ini. Nya benten anu rada garing kieu mah rada hampang ieu teh.
Tapi di bumi maksudnya. lebih jauh dari lingkungan perumahan kan. Mohon. Alasannya kan kopi itu punya sifat hidroskopis. Hidroskopis. Iya, jadi bisa menghisap rasa dan aroma atau bau apa aja gitu di sekelilingnya gitu. Oh gitu ya. Hidroskopis. Karena Jadi- katanya ada yang bilang dari mulai budidaya sampai hilir loh. Aha. Kan kopi itu tiga tahapan, hulu, tengah, hilir. Hati-hati dalam proses kopi. Salah satunya misalnya proses penjemuran kalau bisa terisolasi, jadi lingkungan yang sehat lah bahasanya. Oh. Kenapa di sawah? Di sawah sebenarnya kalau bisa mah jangan antara boleh dan tidak. Boleh dibilang mana di tanaman di sekitarnya udah tidak ada tanaman yang kira-kira menggunakan herbisida, pestisida gitu. Karena kan bau kan, Ngaruhnya. takut terhisap. Oh iya itu dia. Ini kenapa di sini di sawah? Karena ini tak ada hujan. Selesai ini nggak ada lagi olahan lagi ke sananya sampai nanti musim hujan di bulannya akan datang. Itu ya. Wih. Ini ilmu lagi nih. Kopi GB atau Berasan Green Bean dari Garut. Cuma agak sedikit masih basah gitu. Dia jemur di lantai atas kan 2 tingkat rumahnya. Ini sama itu. Pas disangrai kok agak bau-bau ikan asin kan? Oh. Jadi pengaruh tina lingkungan ananya Kang ya. Iya, makanya berupayalah. Dan memang secara SOP memang bagusnya ini di anjang-anjang di atas tanah tuh harus ada anjang-anjang gitu. Di anjang-anjang teh berarti ngangge. Parah-parah. Oh iya. Parah untuk menghindari uap tanah gitu. Tapi di tanahnya udah terproses sama air. Jadi bukan tanah mentah saya gitu. Ini tanah udah boleh dibilang masak lah. Jadi tidak terlalu berbau tanah lah bahasanya. Terus di samping memang ada hamparan, saya kasih juga hamparan jerah nih di bawahnya gitu. Menghindari terlalu penguapan dari tanah. saya beranaloginya ke sana. Tak apa masyarakat itu man teu ngaruhnya Kang ya karena cita rasa kopi nanya Kang ya kemarin tahan ku Jadi karena jerami tadi. kalau kopi itu di proses di pasca panen pun harus hati-hati di proses. Untuk ngangge ieu Kang, untuk ngangge giribig atuh. Repot atuh, ada di Yuna ngaju ada di pas kabantu heuh. Tang giribig. Repot. Wiciri garing teh di Apakah lah? koslaknya diranggem. Tetap dikontrol, dibuka bijinya keras teh gitu. Tapi lamun ayam masih bekasan gigi masih basah. Gambilnya nyirikeun teh. Ini apa Kang? Ini namanya lagi proses apa Ini nih? lagi sortir green bean. Green bean. Iya. Yang mana? Yang terbuang? Yang terbuang itu yang apa cangkangnya kulitnya. Green bean. Ya. Di kopi Berasan itu istilahnya green bean. Agak lumayan. Jadi makanya nah ini termasuk defect nih. Kena penggerek buah kopi itu. Nah ini juga disortir aturan mah gitu. Tapi karena ini mah bukan untuk dijual ininya nggak apa-apa deh. Tapi kalau soalnya terlalu, nah ini defect tuh defect nih namanya ini. Kena luka penggerek buah kopi itu. Hitam kan? Tempatnya nggak kayak gini pokoknya ya. Nah ini yang bagus-bagus ya. Termasuk yang pecah juga sebenarnya disisihkan. Tapi karena ini mau untuk dibubuhkan Guys, di sini proses penyangraian kopi atau proses roasting. Mana hasilnya? Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini di dalamnya sedang disangrai. Nah, ini yang belum disangrai.
sangrainya memakai mesin, tapi tetap memakai gas. Kita sudah jadi roastingnya teman-teman, menjadi hasilnya. Oh ini yang di TV-TV ya? Nih hasilnya Enggak, yang di sini, bukan di ini sini. teman-teman. Bener juga. Nah, ini hasil yang sudah disangrai teman-teman ya. Hasilnya. Nah ini nih contoh nih. Panas nggak itu? Panas dong. Nih, ini contohnya yang kan pecah nih. Ya. Jadi gosong Oh duluan. iya. Makanya Bapak gak jual ke roastery. Padahal petik merah kan? Ditonjok nih. Ya aku belum siap kok ulang. Ini contoh grinder yang kecil aja ya. Yang kapasitas yang itu berat 20 kilo. Udah sekarang itu tempel aja dulu. Coba lihat. Dempet teuing. Salah tiba ya. Ada pettingnya. Jangan gedingan. Bagaimana secangkir kopi yang enak, super enak, dan sangat enak. Kita ikuti prosesnya. Ini juga nyeduh harus perlu kebiasaan goyangan. Kadang-kadang sambil diajak ngobrol kan, apalagi kalau diajaknya sama cowok yang ganteng, tekan suka gini nih. Kalau yang cowok barisannya ada cewek yang cantik begini, gitu. Nah, ini setetes demi setetes Ini tuh dibukanya gimana? dari atas. Itu alatnya yang itu yang kelihatan. Di pojok itu yang warna hijau. Warna hijau. Ini jenis apa nih Kang? Kopi. Pengolahannya. Oh, sajian seduhnya ini V60 ini. V60, V60. Nah ini alatnya kemiringannya 60 derajat nih. Yang atas nih. Corongnya. Sajian seduh. Beda lagi. Kalau ini maksudnya kopinya yang disajikan, proses wine yang ini proses wine yang ini. Tapi yang tadi pagi Paku minum itu disajikannya proses natural. Nanti coba dirasain. Ada bedanya nggak? Pasti ada. Jadi diputer-puter ya Kang ya si anunya tekonya itu. Nah supaya merata Pak, masuknya air tuh merata ke sekeliling gitu. Akhirnya sahabat semua, Adiknya yang merah. setelah melewati perjalanan panjang, proses yang penelitian, segelas kopi dengan cara yang berbeda caranya, rasanya nikmat, luar biasa, enak, dan hanya satu kata lagi, enak sekali. Selamat kopi untuk semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat pokoknya. Amin, satu nana. Sehat dulu penting. Amin, amin. Satu Kang yang punya Kang. Mas Lutfi, saya pamit. Ya, luar biasa sekali kamu dari Mas Lutfi juga. Ya. Semua Neng ya. Ya. Semua ya. Dilanjut ya. Oh ini lupa ini. Wih, kopi kita. Rekut. Bis. Mantap. Mantap. Kalau muda cintai negerimu. Mati kopinya. Oke. Kopi Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.